Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharuddin Fahri, NIM 32121930002. Saya di sini akan menjawab secara lisan soal UTS penentuan struktur kimia secara fisikokimia. Soal yang 1A yaitu bagaimana pembagian gelombang elektromagnetik. Di sini terdapat gambar atau diagram gelombang elektromagnetik. Dari mulai sinar kosmos, sinar gamma, sinar X sampai dengan gelombang radio. Dari kiri ke kanan, frekuensi yang dihasilkan dari gelombang tersebut akan semakin kecil, energi yang dihasilkan akan semakin kecil, daya tembus yang dihasilkan semakin kecil, dan panjang gelombang yang dihasilkan yaitu semakin besar. Maka kita dapat melihat bahwa sinar UV ini memiliki panjang gelombang yang lebih besar, namun memiliki energi yang lebih kecil daripada sinar X. Kemudian soal 1B yaitu jelaskan prinsip dari UV dan IR. Yang pertama yaitu prinsip UV. Pertama-tama terdapat suatu cahaya atau sumber cahaya polikromatis, dan sumber cahaya ini akan masuk ke dalam monokromator. Monokromator ini berfungsi untuk mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Kemudian cahaya diteruskan dan masuk ke dalam sel sampel atau kuvet. Di dalam sel sampel ini terdapat sampel yang akan menyerap energi yang dihasilkan dari cahaya tersebut untuk melakukan eksitasi elektron dari keadaan dasar ke keadaan eksitasi. Dan cahaya atau energi yang sisa yang tadi diserap oleh sampel tersebut akan diteruskan dan dibaca oleh detektor. Kemudian yang kedua yaitu terdapat prinsip UV prinsip IR. Prinsip IR ini pertama-tama terdapat sumber cahaya. Sumber cahaya ini akan masuk kepada monokromator. Monokromator ini akan merubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Kemudian akan masuk ke dalam sampel. Terdapat perbedaan dari IR dengan UV, yaitu pada sampel IR tidak akan terjadi eksitasi elektron karena energi yang dihasilkan oleh gelombang IR ini akan lebih kecil daripada gelombang UV, sehingga tidak akan terjadi eksitasi elektron, namun akan terjadi eksitasi vibrasi molekul. Pada saat molekul ini terjadi vibrasi eksitasi, dia menyerap energi, kemudian pada saat kembali ke keadaan dasar, dia akan melepas energi dalam bentuk panas. Panas tersebut akan dideteksi oleh detektor, kemudian dilanjutkan ke recorder untuk dirubah menjadi sinyal. Soal selanjutnya, jelaskan istilah kromofor, auxokrom, pergeseran batokromik, pergeseran hypsokromik, efek hiperkromik, dan efek hipokromik. Yang pertama yaitu kromofor. Kromofor yaitu suatu gugus kovalen tak jenuh yang bertanggung jawab terhadap absorpsi elektronik, atau gugus fungsi yang menyerap radiasi pada daerah UV. Di sini terdapat contoh-contoh suatu kromofor. Biasanya kromofor ini memiliki ikatan rangkap terkonjugasi dan juga bisa memiliki ikatan rangkap saja. Kemudian yang kedua yaitu auxokrom. Auxokrom ini suatu gugus jenuh dengan elektron sunyi yang tidak menyerap pada daerah UV vis, tetapi pada saat terikat pada kromofor akan mengubah panjang gelombang dan intensitas dari kromofor itu sendiri. Contohnya yaitu gugus hidroksil yang memiliki pasukan elektron bebas pada atom O. Kemudian ada pergeseran batokromik. Pergeseran batokromik ini pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Penyebabnya bermacam-macam, dapat terdapat karena auxokrom, perpanjangan konjugasi, dan juga adanya pelarut. Di sini terdapat contoh pergeseran batokromik disebabkan oleh perpanjangan konjugasi. Di sini terdapat suatu alkena dan di sini terdapat suatu diena. Tentunya suatu diena ini akan memiliki panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan dengan alkena, karena pada saat melakukan eksitasi elektron suatu diena ini dari HOMO ke LUMO akan memerlukan energi yang lebih kecil dibandingkan eksitasi yang dilakukan oleh alkena. Maka dari itu panjang gelombangnya akan bergeser ke arah yang lebih besar.
karena energi yang dibutuhkan lebih kecil. Kemudian ada pergeseran hypsokromik. Pergeseran hypsokromik ini adalah pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil atau kebalikan dari batokromik. Hal ini disebabkan oleh konjugasi yang dihilangkan diakibatkan dari pelarut atau reaksi penggeser. Contohnya suatu senyawa anilin ini akan mudah mengalami delokalisasi elektron karena ada pasangan elektron bebas. Namun pada saat terdapat reaksi penggeser atau pelarut, di sini contohnya ada H+, pasangan elektron bebas dari anilin ini akan mengikat H+, sehingga proses delokalisasi elektron tidak terjadi. Maka dari itu proses eksitasi akan memerlukan energi yang lebih besar. Maka dari itu akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih kecil untuk mendapatkan energi yang lebih besar. Kemudian ada efek hiperkromik. Hiperkromik ini efek yang menyebabkan kenaikan intensitas serapan yang disebabkan oleh pekatnya konsentrasi zat larut. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat suatu sampel yang memiliki konsentrasi zat larut yang pekat. Maka dari itu akan terjadi kenaikan intensitas serapan sehingga cahaya atau intensitas cahaya yang diteruskan akan semakin kecil. Kemudian ada efek hipokromik. Efek ini kebalikan dari efek hiperkromik. Efek yang menyebabkan penurunan intensitas serapan yang disebabkan oleh encernya konsentrasi zat larut. Contohnya, di sini hanya terdapat suatu pelarut, tidak terdapat sampel, maka dari itu akan terjadi penurunan intensitas serapan karena tidak adanya interaksi dengan sampel. Soal selanjutnya, itu gambarkan struktur senyawa A, B, dan C beserta alasannya. Pertama, senyawa A yang memiliki rumus molekul C8H14. Pertama-tama dihitung DBE atau double bond equivalennya. Double bond equivalent ini untuk menyatakan jumlah ikatan rangkap atau jumlah cincin pada struktur molekul. Dengan menggunakan rumus jumlah C dikurang jumlah H dibagi 2 ditambah 1, maka dari itu didapatkan DBE 2. DBE 2 ini dapat menandakan struktur molekul yang memiliki 2 pasang ikatan rangkap. Maka dari itu dapat diketahui bahwa senyawa A ini merupakan senyawa diena. Lalu dikonfirmasi dengan hasil perhitungan panjang gelombang maksimumnya. Panjang gelombang maksimum induk heteroanular diena ini memiliki panjang gelombang sebesar 214, yang ini. Kemudian diena ini memiliki 4 substituen alkil, yang ini, lalu yang ini. Maka dari itu, satu substituen alkil akan memberikan tambahan panjang gelombang sebesar 5, maka pada saat ada 4 substituen alkil memiliki panjang gelombang tambahan sebesar 20. Maka dari itu, nada maksimum keseluruhannya 234 nanometer. Dan ini sesuai dengan panjang gelombang maksimum pada pengamatan. Maka dari itu, senyawa A dapat disimpulkan adalah memiliki gambar struktur sebagai berikut. Kemudian senyawa ini dilakukan ozonisasi menghasilkan senyawa B. Dan menurut literatur, ozonisasi suatu alkena atau suatu diena akan menghasilkan suatu aldehid. Pertama-tama dihitung double bond equivalennya, dihasilkan angka 2 yang menandakan memiliki 2 ikatan rangkap. Maka digambarkan struktur sebagai berikut, kemudian dihitung panjang gelombang maksimumnya. Panjang gelombang maksimum induk aldehid tak jenuh ini memiliki panjang gelombang maksimum pada 207 nanometer. Kemudian terdapat rangkap konjugasi di sini, sehingga terdapat penambahan nilai panjang gelombang maksimum sebesar 30.
maka panjang gelombang maksimum total perhitungan yaitu sebesar 237 nanometer. Ini memiliki kesesuaian dengan atau jarak yang sedikit dengan panjang gelombang maksimum pada pengamatan, sehingga dapat disimpulkan senyawa B merupakan suatu aldehida dengan struktur sebagai berikut. Kemudian senyawa B ini akan direduksi dan dilakukan dehidrasi. Menurut literatur, apabila aldehid direduksi akan menghasilkan alkohol, kemudian alkohol tersebut didehidrasi akan menghasilkan suatu alkena. Maka dapat diprediksi senyawa C ini merupakan suatu alkena. Kemudian dihitung nilai dBe-nya, dihasilkan 2, dan 2 ini merupakan satu dari cincin dan yang kedua yaitu dari ikatan rangkap. Maka dikonfirmasi dengan perhitungan panjang gelombang maksimumnya. Panjang gelombang maksimum induk alkena siklik memiliki sebesar 253 nanometer. Kemudian terdapat 2 cincin residu di sini dan di sini, sehingga ditambah 10 nanometer. Maka panjang gelombang total perhitungan sebesar 263 nanometer. Ini mendekati dengan pengamatan. Maka dari itu senyawa C dapat disimpulkan memiliki struktur senyawa sebagai berikut. Soal yang ketiga yaitu senyawa A atau B yang akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih panjang. Pertama di sini terdapat senyawa A. Pertama-tama dilakukan pengelompokan ikatan rangkap konjugasi yang paling panjang. Di sini terdapat ikatan rangkap konjugasi. Kemudian ditentukan struktur utama. Di sini terdapat suatu DNA homoanular, dan suatu DNA homoanular ini memiliki satu cincin residu. Maka dapat dihitung suatu panjang gelombangnya. Induk DNA homoanular ini memiliki panjang gelombang 253 nanometer. Kemudian rangkap konjugasi dari DNA homoanular ini terdapat 1, 2, 3, dan satu rangkap konjugasi menambahkan 30, sehingga dari 3 konjugasi menambahkan 90 nanometer. Kemudian terdapat satu cincin residu ditambah 5, sehingga panjang gelombang maksimum dari senyawa A ini memiliki panjang gelombang maksimum 348 nanometer. Kemudian dibandingkan dengan senyawa B, di sini terdapat ditentukan ikatan rangkap konjugasi yang terpanjang, terdapat di sini. Kemudian ini merupakan suatu molekul DNA homoanular. Suatu molekul DNA homoanular ini memiliki panjang gelombang 253. Lalu ikatan rangkap konjugasi tambahannya terdapat hanya 1, sehingga terdapat penambahan 30. Maka dari itu lambda maksimum dari senyawa B ini berkisar antara 283 nanometer. Maka dari itu senyawa yang akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih panjang yaitu pada senyawa A, dikarenakan memiliki ikatan rangkap konjugasi yang lebih panjang dan memiliki cincin residu pada suatu DNA homoanularnya. Selanjutnya soal nomor 4. Identifikasi senyawa rhodomyrtoson A dan rhodomyrtoson D berdasarkan data UV dan IR-nya. Data UV dan IR ini diperoleh dari jurnal Tetrahedron tahun 2008, halaman 11.193 sampai 11.197. Dan suatu rhodomyrtoson A ini memiliki panjang gelombang maksimum sebesar 270 nanometer, dan di sini terdapat data spektrum IR-nya. Pada serapan sebesar panjang gelombang 3126, di sini merupakan tipe ikatan dari OH regang. Kemudian pada serapan daerah 2969, 2935, dan 2874 merupakan
vibrasi dari CH regang. Kemudian pada bilangan gelombang 1720 merupakan ikatan atau vibrasi dari C, ikatan rangkap O regang. Kemudian ada pada serapan pada bilangan gelombang 1502 dan 1452 merupakan vibrasi dari CH tekuk. Kemudian pada bilangan gelombang serapan pada bilangan gelombang 1303 merupakan vibrasi dari CO regang. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat serapan pada bilangan gelombang 1180 yang merupakan vibrasi dari C ikatan tunggal C regang. Dan ikatan di sini terdapat semuanya di dalam struktur Rodomirtoson A. Kemudian pada struktur Rodomirtoson D dari jurnal diperoleh panjang gelombang maksimum sebesar 246 nanometer dan terdapat data spektrum IR-nya memiliki serapan pada bilangan gelombang 2974, 2935, dan 2879. Ini merupakan vibrasi dari CH regang. CH regang yang terdapat di daerah sini. Kemudian serapan selanjutnya terdapat pada bilangan gelombang 1717, 1675, dan 1656 yang merupakan vibrasi dari C ikatan rangkap O regang yang terdapat dalam struktur molekul ini. Kemudian terdapat serapan pada bilangan gelombang 1468 dan 1398 yang merupakan vibrasi dari CH tekuk. Yang terakhir yaitu serapan pada bilangan gelombang 1387 yang merupakan vibrasi dari CO regang yang terdapat dalam molekul daerah sini. Kemudian dari dua molekul tersebut mana yang memiliki panjang gelombang maksimum yang paling besar? Dari pengamatan di dalam jurnal yaitu Rodomirtoson A memiliki panjang gelombang maksimum yang paling besar. Hal ini dikarenakan pada Rodomirtoson A pertama terdapat dua gugus utama, yaitu di sini terdapat suatu keton dan di sini terdapat suatu benzena tersubstitusi. Maka kita ambil benzena yang tersubstitusi karena memiliki panjang gelombang maksimum yang lebih besar. Kemudian dari benzena tersubstitusi ini memiliki dua substituen hidroksil pada posisi orto dan para. Maka dari itu dapat dihitung panjang gelombang maksimumnya. Di sini induk benzena tersubstitusi memiliki panjang gelombang maksimum 246. Kemudian terdapat substituen orto OH dan para OH yang menambahkan 7 dan 25 nanometer sehingga lambda maksimum total dari Rodomirtoson A secara perhitungan sebesar 278 nanometer. Kemudian dilihat pada senyawa yang satu yaitu Rodomirtoson D hanya memiliki induk suatu keton. Maka dari itu dapat diprediksi atau dihitung lambda maksimumnya induk 6 ring keton ini memiliki panjang gelombang 215. Kemudian rangkap konjugasi di sini terdapat satu rangkap konjugasi sehingga ditambah 30, maka hasil perhitungan panjang gelombang maksimumnya sebesar 245. Maka dari itu kenapa Rodomirtoson A memiliki panjang gelombang maksimum yang lebih besar. Selanjutnya soal nomor 5A. Terdapat spektrum IR di sini. Ini merupakan spektrum IR dari senyawa dipropil eter. Senyawa dipropil eter ini memiliki serapan pada bilangan gelombang sekitar 3000 di daerah sini yang merupakan vibrasi dari ikatan CH regang. Kemudian pada sekitar bilangan gelombang 1400 ini menandakan terdapat vibrasi tekuk dari ikatan CH.
Kemudian dari yang terakhir yaitu pada daerah fingerprint terdapat serapan yang sangat kuat yang menunjukkan ikatan antara vibrasi regang antara ikatan C dengan O pada senyawa ether. Kemudian pada soal yang terakhir, bagaimana transisi elektronnya berdasarkan spektrum UV senyawa di profil ether? Jawabannya itu senyawa di profil ether tidak akan menyerap pada daerah UV atau pada panjang gelombang 200-400 nanometer. Hal ini dikarenakan dilihat dari strukturnya, senyawa di profil ether sebagai berikut tidak memiliki suatu gugus kromofor atau tidak memiliki suatu ikatan rangkap, sehingga apabila dilihat dari tingkat energinya, apabila di profil ether ini akan melakukan eksitasi elektron, dia memerlukan eksitasi elektron dari sigma menuju sigma antibonding atau sigma ikatan menuju sigma anti ikatan. Maka dari itu membutuhkan energi yang sangat besar. Energi yang sangat besar di sini tidak akan didapatkan pada panjang gelombang daerah UV. Maka dari itu diperlukan panjang gelombang yang lebih kecil, sehingga energi yang dihasilkan akan lebih besar. Sehingga pada spektrum UV ini tidak akan terdapat panjang gelombang dari senyawa di profil ether. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.